Gaya hidup minimalis membuat hidup terasa lebih ringan. Kamu merasa seperti itu gak? Apa kira-kira yang berubah dalam hidup kamu setelah kamu menjalani gaya hidup ini? Coba cerita di kolom komen, barangkali cerita kita sama. Jadi kalau saya ada 10 hal nih yang berubah setelah saya menjalani gaya hidup ini. Yang pertama, gak tergoda lagi kalau lihat papan sale. Dulu kalau lihat papan sale tuh ya, saya udah langsung nyamperin, kayak ada magnetnya gitu. Apa ya yang bisa saya beli supaya saya bisa dapat dengan harga yang lebih murah. Saya nggak mau FOMO, nggak mau fear of missing out gitu. Saya harus beli sesuatu kalau misalnya harganya lebih murah gitu. Padahal nih ujung-ujungnya begitu sampai di rumah, ya ternyata banyak banget barang-barang yang saya beli. Dan ternyata sebetulnya saya nggak butuh-butuh amat gitu barang-barang itu. Bukan cuma kalau ke mall aja, kalau belanja online juga gitu. Kalau seandainya lihat ada tanda-tanda merah gitu yang menandakan bahwa barang itu diskon, rasanya tangan tuh rasanya pengen klik gitu untuk buka. Begitu buka, pikir-pikir, akhirnya dimasuk ke dalam keranjang belanja. Udah masuk keranjang belanja, dibeli dong. Begitu barangnya datang ke rumah, banyak kan kecewanya, bajunya kekecilan lah, terus warnanya gampang luntur, barang yang kita beli cepat rusak. Nyesel akhirnya. Sekarang kalau lihat papan sale, keinginan saya untuk mampir aja itu udah jauh banget berkurang. Setelah belajar banyak nih soal hidup minimalis, saya jadinya lebih berpikir lebih banyak lagi untuk bisa mampir. Kalau memang ada barang yang on sale dan sebarang itu memang saya butuhkan, ya saya seneng banget dong. Siapa yang nggak mau beli barang dengan harga yang lebih murah, ya kan? Apalagi kalau barang itu memang barang yang kita butuhkan gitu. Tapi kalau seandainya nggak ada barang yang saya butuhkan, ya saya nggak akan mampir untuk ngeliat-liat aja gitu. Karena kalau hanya lihat-lihat aja, kita keinginan untuk belinya itu lebih banyak gitu. Jadi saya nggak mau lagi samperin papan sale sejak saya jalani gaya hidup ini. Yang kedua, keinginan untuk belanja jadi berkurang. Sejak disiplin menjalani gaya hidup minimalis ini, saya lebih happy kalau lihat kartu kredit, tagihan kartu kredit saya ya. Karena dulu tuh ya ada aja yang saya mau beli gitu, ada aja yang saya bawa pulang gitu, pasti ada aja gitu. Kalau niat awalnya nih cuma mau window shopping aja gitu, cuma mau lihat-lihat gitu. Tapi kemudian akhirnya ada aja barang yang saya bawa ke kasir. Sekarang nih, kalau nggak ada barang yang saya cari, nggak ada lagi keinginan untuk masuk ke toko. Kan ada ya, kita punya toko-toko favorit kan, yang setiap kali datang ke mall pasti ada toko itu, satu toko yang saya kepengen banget datengin gitu. Nah sekarang saya nggak mau lagi datengin toko itu, udahlah. Jadi dulu tuh kan kayak ada rasa lapar gitu yang harus dipuaskan, pengen beli gitu. Tapi kalau sekarang barang yang bagus sekalipun di etalase atau ada produk keluaran baru yang keluar, itu nggak menggoda saya lagi untuk mampir di toko. Perasaan tidak menginginkan sesuatu ini jadi nikmat banget deh rasanya. Jadi shopping itu bukan lagi menjadi suatu kenikmatan, bukan lagi menjadi stimulus di otak kita yang bilang bahwa wah kalau saya dapatkan sesuatu tuh saya bahagia, udah nggak gitu lagi. Jadi kalau dulu kan kalau stres bawaannya mau shopping gitu kan, begitu shopping happy sesaat, bawa pulang barang ke rumah stres lagi gitu kan. Kalau sekarang udah nggak begitu lagi. Yang ketiga, rumah jadi lebih rapi. Kalau dulu barang-barang itu masih suka ditaruh sembarangan gitu kan, berantakan. Udah diberesin, kok ya masih berantakan juga gitu. Ternyata semua barang itu harus punya rumahnya masing-masing. Jadi kalau udah selesai pakai satu barang, harus kembaliin lagi ke rumahnya gitu. Jadi barang nggak dibiarkan ada di mana-mana gitu kan. Nah yang kedua nih, kita juga mesti bisa ada batasan tertentu gitu untuk jenis barang tertentu. Contoh sepatu misalnya, sepatu kalau memang mau beli sepatu yang baru, sepatu lama itu harus dibuang atau didonasikan gitu. Supaya barang itu, sepatu itu bisa masuk lagi ke dalam rak sepatunya. Jadi jumlah sepatu yang ada harus pas, harus cukup dengan lemari yang ada atau rak sepatu yang ada. Jangan biarin sepatu itu karena udah nggak muat di tempatnya, udah taruh aja di lantai atau taruh di dalam boxnya aja. Akhirnya itu yang membuat rumah kelihatan berantakan terus karena nggak ditaruh di tempatnya gitu.
Yang keempat, punya lebih banyak waktu. Kalau dulu setiap kali weekend banyak banget pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Cucian yang numpuk, kemudian lantai belum disapu dipel gitu kan. Terus udah gitu pakaian kering yang udah selesai dicuci itu belum diberesin, masukin ke dalam lemari. Ada banyak banget deh. Itu tanaman yang belum disiram dan sebagainya dan sebagainya. Terlalu banyak barang bikin kita jadi terlalu banyak juga kegiatan yang harus dilakukan. Sekarang karena barangnya nggak terlalu banyak, kegiatan beres-beres di weekend itu jadi lebih cepat rasanya. Jadi ada lebih banyak waktu untuk keluarga, untuk bisa santai ngopi sama suami, untuk bisa baca buku, untuk bisa me time, untuk bisa edit video YouTube juga bisa. Jadi seneng deh kalau sekarang itu lebih banyak waktu yang bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Yang kelima, gak pusing lagi soal pendapatnya orang lain. Dulu nih kalau mau ada acara misalnya pernikahan gitu ya, bajunya itu udah disiapin dari jauh-jauh hari. Sepatunya juga mesti matching, kemudian aksesorisnya juga udah disiapin, beli baru lagi gitu kan. Kalau sekarang nggak usah lah, pakai aja apa yang ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Baju hari-hari juga gitu, ya udah pakai baju itu aja juga nggak apa-apa, nggak masalah. Mark Zuckerberg aja yang punya Facebook, yang duitnya banyak, dia aja pakai baju abu-abu setiap hari, pakai celana jeans, dia nggak pusing orang lain mau bilang apa soal pendapat mengenai dia gitu. Saya siapa gitu, ya udahlah biarin kalau orang bilang baju saya itu aja, ya nggak masalah gitu. Sayang banget kalau kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri hanya karena kamu takut mendengar pendapat orang lain tentang diri kamu. Sayang banget kalau kamu nggak bisa memaksimalkan potensi yang kamu punya kalau kamu masih mendengarkan apa yang orang lain bilang tentang kamu. Saya nih ya, waktu mau mulai channel YouTube, saya juga mikir-mikir, aduh nanti orang lain bilang apa ya, Gloria punya channel YouTube gitu kan. Tapi saya tuh seneng sharing, saya suka baca buku, saya pengen juga cerita ke teman-teman semua tentang apa yang saya pelajari gitu kan, tentang ya pokoknya macam-macam hal lah. Nah terus saya pikir-pikir ya, udahlah ngapain sih pusing soal pendapat orang lain gitu. Ya udah sih biarin aja, bikin aja gitu. Saya lebih baik menyesal karena telah melakukan sesuatu daripada menyesal karena tidak melakukan apa-apa. Jadi udah saya sharing aja gitu, saya bikin aja YouTube channelnya gitu kan. Dan ternyata kalau lihat komennya teman-teman nih, saya seneng banget, ternyata banyak yang support. Thank you untuk teman-teman yang udah komen, yang udah kasih semangat buat saya. Saya seneng banget, thank you. Yang keenam, lebih menikmati hidup. Dulu saya itu bahagia kalau punya barang baru, kalau habis shopping, atau kalau ada yang kasih hadiah, bahagia. Tapi sekarang gampang membuat saya bahagia. Saya hanya sekedar jalan keluar rumah, kemudian saya bisa hirup udara segar, kemudian bisa jalan kaki. Itu aja sebenarnya banyak loh hal-hal simpel di sekitar kita yang bisa kita syukuri. Saya sekarang menyadari banyak banget yang bisa kita lihat di sekitar kita, simple pleasure yang kita bisa nikmati gitu ya. Kalau kita masih bisa jalan, kalau kita masih bisa melihat, kalau kita masih bisa bernafas, itu adalah hal-hal yang harusnya kita bisa nikmati. Jadi kita nggak perlu bahagia hanya karena dapat barang baru, tapi kita bisa menikmati hal-hal kecil dalam hidup gitu. Jadi lebih menyenangkan. Sekarang ini lebih gampang menikmati hidup lah gitu. Hidup jadi lebih nikmat kalau kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan kalau kita punya ekses, kalau kita punya kelebihan, kita bisa berbagi juga sama orang lain. Yang ketujuh, tidak lagi membandingkan diri saya dengan orang lain. Ada satu cara nih yang paling gampang banget untuk membuat kita tidak bahagia. Bandingkan aja diri kamu sama orang lain. Langsung deh kamu merasa tidak bahagia. Coba lihat-lihat sosial media, terus kamu melihat orang yang lebih daripada kamu, terus kamu bandingin diri kamu sama dia. Kamu akan langsung merasa kurang cantik, kurang ganteng, kurang gaya, kurang kaya, kurang menarik. Kalau saya sekarang udah nggak mau bandingin diri saya sama orang lain. Kalau orang lain sukses, ya bersyukur untuk kesuksesan mereka. Kalau orang lain lebih kaya, ya udah bersyukur untuk kekayaan mereka. Udah, nggak usah bandingin sama diri saya. Saya nggak lagi merasa kurang sejak menjalani gaya hidup minimalis.
Yang kedelapan, lebih mindful. Sejak menjalani gaya hidup minimalis, saya jadi lebih mindful, lebih aware terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar saya. Saya jadinya hidup in the present moment pada saat ini gitu, jadi lebih fokus pada saat ini. Saya nggak lagi pusing soal gosip atau hoax-hoax atau berita-berita. Kalau satu berita itu nggak penting, saya nggak akan cari tahu lebih banyak gitu. Kemudian juga saya juga udah mulai sih berani berkata tidak, karena saya kan seneng bikin hati orang lain seneng ya, jadi saya susah tuh untuk bilang enggak gitu. Sekarang saya jadi lebih berani berkata tidak untuk hal-hal yang menurut saya tidak perlu saya lakukan gitu. Kemudian saya juga lebih mindful dalam hal makan, lebih nutrisi yang masuk dalam tubuh saya jadi lebih memperhatikan gitu. Kemudian saya juga kalau mengerjakan sesuatu jadi lebih fokus gitu, lebih produktif jadinya. Yang kesembilan, lebih hemat. Keinginan berkurang, belanja berkurang, otomatis jadi lebih hemat kan. Hutang-hutang bisa dilunasi, kemudian sudah bisa mulai menabung, bisa investasi untuk mempersiapkan masa depan. Penting banget nih buat kita semua, kita perhatikan hal ini juga. Kita harus bisa mengurangi keinginan kita harus bisa mengubah gaya hidup kita supaya kita bisa spend less than we earn gitu ya. Mengeluarkan lebih sedikit daripada yang kita terima, supaya kita bisa mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Yang ke-10, lebih menikmati rasa cukup. Ada quote bagus dari The Minimalist yang bilang gini, more than enough is indulging, less than enough is depriving, enough is the sweet spot in the middle. Jadi jangan hidup lebih dari cukup. Kalau lebih dari cukup kamu jadi manja, banyak maunya ini itu. Kalau kamu hidup kurang dari cukup juga jangan, karena kamu nanti jadi sengsara, kamu jadi banyak mengeluh. Jadi hiduplah dengan rasa cukup. Nah, tentukan batas cukupnya masing-masing. Rasa cukup saya sama rasa cukup kamu beda. Dengan hidup minimalis, saya belajar arti kata cukup. Saya belajar menikmati rasa cukup ini, gitu. Jadi itu 10 hal yang berubah dalam hidup saya setelah menjalani gaya hidup minimalis. Gimana sama kamu? Buat kamu yang udah jalani hidup minimalis, kamu rasain gak hal yang sama seperti yang saya rasain? Tolong ceritain di kolom komen ya. Nah, kemudian buat teman-teman yang belum menjalani gaya hidup minimalis dan mau lebih yakin menjalani hidup ini, kamu bisa lihat playlistnya. Playlistnya udah saya siapin di sini. Kalau kamu nggak mau ketinggalan video-video saya yang lain, kamu bisa subscribe. So, saya seneng banget bisa sharing sama kamu hari ini. Thank you udah temenin saya. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Bye-bye.